Masih di channel Matematikawan Kampung. Kali ini kita akan membahas mengenai cara atau mungkin tutorial menggunakan squeeze theorem atau apa ya bahasa Indonesia? Teorema Apit ya. Oke, jujur sudah ada ya teorema Apit ya. Saya tulis teo ya, saya buat warna hitam aja. Oke, ini oke, seperti itu ya. Nah, untuk gambaran umumnya teorema Apit itu adalah yang mau dicari sebenarnya adalah GX ini ya, atau limit dari GX ini yang mau dicari sebenarnya ya, yang dicari atau soalnya ya, atau soal ya, ini soalnya ya. Nah, kemudian tugas kita itu untuk menggunakan teorema apit butuh dua fungsi lagi ya, yang mengapit GX. Contohnya mungkin gambaran secara sederhananya itu kalau ada gini ya, ini misalnya GX gitu ya. Nah, terus kita mau cari misalnya A-nya di sini ya. Misalnya di sini A-nya sebagai limitnya itu ya. Kita mau cari fungsi fx yang kurang dari gx ya. Bisa sama dengan ya. Mungkin fungsinya seperti ini boleh ya. Kemudian juga fungsi hx yang lebih dari atau di atas gx. Oke, seperti itu boleh. Nah, nanti limitnya kalau ternyata pas di waktu A itu limit fx sama hx itu sama ya, yaitu di sini di misalkan nilainya L ya, kemudian limit Gx, limit X mendekati A untuk Gx juga L. Oke, itu adalah sederhananya atau mungkin penjelasan dari teorema Apit ya. Nah, baik, contohnya ada di seperti itu ya. Berarti ini bisa disebut Fx, terus yang ini itu Hx. Oke, sip. Seperti itu. Yang pertama kita lihat true or false atau benar atau salah jika bla 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 ya. Nah, ini sudah dikasih pengapitnya ya. Yang sana itu fx ya, yang sana itu fx dan sedangkan yang sini itu hx. Oke, sip. Oke, berarti kalau kita buat yang nomor satu ini fx-nya itu 2x minus 1 dan hx-nya itu adalah x kuadrat minus 2x plus 3. Oke, sip. Kalau kita substitusi nilai A-nya itu adalah 2 ini ya. A-nya itu 2, kita substitusi 2 ya. Karena nggak 0 per 0 ya. Nggak bentuk tak tentu, kita bisa langsung substitusi F A. Oke, itu 2. Oh, kok A-nya langsung saya ganti ya. Langsung F2. Oke, sip. Yaitu 2 kali 2 minus 1. Nilainya adalah 3 dan H2 atau HA itu adalah 2 kuadrat minus 2 kalikan 2 plus 3. Oke, juga nilainya 3. Oke, sedangkan kalau kita lihat limitnya ya, kalau kita lihat limit X mendekati 2 juga demikian ya, bisa langsung substitusi ya. Fx nanti nilainya kalau substitusi langsung bisa 3, itu juga nilainya sama dengan limit X mendekati 2 dari Hx. Oke, sip. Artinya apa? Artinya limit X mendekati 2 dari Gx itu juga harus 3 ya kan. Nah, sedangkan di sana itu 0 ya. Di sana itu ternyata 3 tidak mungkin sama dengan 0 ya. Makanya ini nilainya adalah salah ya. Oke, false ya. Oke, sip. Berarti jawabannya adalah false untuk yang nomor satu. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, ini sudah dikasih GX seperti itu ya. Nomor 2 itu GX-nya kita sudah tahu ya, seperti yang saya bilang tadi ya. GX-nya itu soalnya, yaitu adalah, oh kok GX ya. Di sana bukan pakai X ya, tapi theta. Sip. G theta itu sama dengan theta kuadrat kalikan cos 1/theta. Oke. Seperti itu ya. Perhatikan ya, kalau misalkan ini ya, kita bisa cari fx sama hx ya.
Karena apa? Karena nilai cos theta itu selalu antara negatif 1 cos ini seperti theta aja ya. Itu selalu antara negatif 1 dan 1 ya. Ini sudah kita tahu di pelajaran trigonometri ya. Untuk range cos sama sin itu antara negatif 1 dan 1. Ini berbicara di bilangan real aja dulu ya. Kalau di nanti bilangan kompleks itu bisa jadi lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1. Tapi ini ngomongnya di real untuk kalkulus 1 ini. Ya, jadinya kita bisa buat ya. Kalau kita kalikan ya. Sekarang kita kalikan dengan theta kuadrat ya. Kali theta kuadrat ya. Nanti akan dapat negatif theta kuadrat kurang dari sama dengan theta kuadrat kalikan cos 1 per theta kuadrat ya. Itu kurang dari sama dengan theta kuadrat. Oke. Yang ini kita bisa buat fx ya. Yang ini kita sudah tahu adalah gx. Terus yang sana itu adalah hx. Sip. Jadinya di sini itu hx ya. Terus yang sana itu fx, yang itu gx sudah tahu dari awalnya tadi. Oke, selanjutnya kita periksa limitnya untuk kok x sih theta ya. Ya, mohon maaf terlalu biasa menggunakan x ya. Jadi ini sebenarnya adalah fungsinya dalam theta. F theta G theta sama H theta. Oke, sip. Sekarang kita lihat limitnya ya. Ternyata kalau kita lihat limit theta mendekati 0 dari F theta itu, kok F0? F theta itu adalah 0 ya kan? Begitu juga dengan negatif 0 ya. Negatif 0 kuadrat ya, ya sama saja 0 ya kan? Itu juga ternyata setara dengan limit theta mendekati 0 untuk H theta. Yes, kok X H theta. Oke, ini sudah memenuhi syaratnya ya. Nah, syaratnya ternyata ada dua ya. Ini kalau kita lihat yang ini syarat pertama ya. Syarat pertama dan yang ini adalah syarat kedua. Oke, untuk bisa menggunakan teorema Apit ini butuh dua syarat itu ya. Syarat pertama kita sudah punya cari fungsi f sama h ya, sehingga mengapit gx. Kemudian syarat kedua juga memenuhi ya limit untuk a-nya 0 ini ya. Itu nilainya sama. Oke, makanya dengan menggunakan teorema Apit kita bisa langsung menarik kesimpulan bahwasanya apa? Bahwasanya limit x mendekati x theta mendekati 0 dari gx. Gx-nya itu sesuai dengan soal tadi, ya kok gx sih? X lagi g theta itu sama dengan limit theta mendekati 0 dari theta kuadrat kalikan cos 1 per theta. Nah, tetanya kok jelek. Theta oke. Itu nilainya harus juga sama dengan 0 limitnya. Oke, sip. Kita lanjut. Selanjutnya yang 3 yang terakhir ya. Mungkin saya taruh di sebelah sini aja ya. Semoga-moga cukup ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Ketiga ini ya bentuknya fx-nya seperti itu ya. Karena fx sudah dipakai, sebenarnya itu kan gx ya. Tapi kita langsung aja ya. Tanpa perlu kasih nama fgh, kita bisa itu ya. Kita lihat ya karena ya ini sudah pasti dijamin untuk nilai negatif nilai mutlak x itu akan ini ya ada lagi ya open interval ini ya, open interval memuat a ya, interval terbuka memuat a ya. Nah, jadi kita harus membuat interval tertentu ya,
Karena negatif mutlak X itu akan kurang dari atau sama dengan Fx ya. Walaupun Fx-nya mau rasional ataupun irasional ya, akan kurang dari sama dengan nilai mutlak X. Tapi ini ada intervalnya untuk interval X-nya seperti ini ya. Untuk interval X-nya negatif 1 sampai 1. Oke. Untuk negatif 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah, ini pasti benar. Kalau nggak percaya bisa diplot sendiri ya. Bisa pakai bantuan aplikasi untuk ngeplot ya. Efeknya tapi agak lumayan ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita tulis sebagai bentuk interval ya, itu bentuknya seperti ini ya. Negatif 1 sama 1 ya, mirip koordinat titik ya. Tapi sebenarnya ini interval ya, terbuka. Memuat A ya, terbuka, memuat memuat 0. Oke, sip. Atau yang ini kita buat sebagai A ya. Nah, ini adalah syarat yang sulit juga ya. Harus cari yang memenuhi syarat 1 tapi intervalnya dibatasi. Sedangkan untuk yang contoh pertama sama contoh kedua itu semua interval bisa ya. Maksudnya itu intervalnya panjang ya. Sedangkan ini spesifik mulai negatif 1 sampai 1 saja. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, limit X mendekati 0 dari nilai mutlak negatif nilai mutlak X itu kalau kita bisa kita langsung substitusi nanti hasilnya 0 juga sama dengan limit X mendekati 0 untuk nilai mutlak X. Oke. Jadi dengan menggunakan teorema Apit kita bisa langsung menyimpulkan bahwasanya limit yang diapit ya X mendekati 0 yang diapit adalah Fx. Nilai limitnya juga harus 0. Oke, sip. Ya, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video lainnya.